Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi terkait dengan sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama adalah Dian Yulewati Darwis, yang kedua Roza Konihadza, dan yang ketiga Sarah Akfiani. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Di sini saya berlaku sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai sistem pembiayaan di rumah sakit. Terdapat 3 unsur dari pembiayaan kesehatan. Yang pertama adalah unsur dana. Dana digali dari sumber pemerintah, baik dari sektor kesehatan maupun sektor lain yang terkait. Dana juga bersumber dari masyarakat dan juga bersumber dari swasta, serta sumber lain yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan. Dana yang tersedia itu harus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari sumber daya manusia pengelola, standar, regulasi, dan juga kelembagaan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Kemudian, unsur yang ketiga adalah pengelolaan dana kesehatan. Hal ini merupakan seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dengan mencakup beberapa mekanisme, yakni penggalian, pengalokasian, dan juga pembelanjaan dana kesehatan. Selanjutnya, terkait dengan konsep biaya, di mana biaya ini juga sering disebut sebagai nilai suatu pengorbanan ataupun pengeluaran untuk memperoleh suatu harapan yang ditargetkan ataupun output tertentu. Biaya dibedakan menjadi 2, yakni berdasarkan hubungan dengan volume produksi dan juga biaya yang berdasarkan dengan biaya satuan. Untuk biaya yang berdasarkan volume produksi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi ataupun pelayanan kesehatan yang dilakukan. Contohnya saja seperti investasi gedung, kemudian pengadaan alat medis ataupun non-medis, dan juga pengadaan alat kendaraan seperti mobil ambulans, motor, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah biaya variabel ataupun variable cost. Biaya ini tergantung dari jumlah produksi ataupun pelayanan kesehatan yang dilakukan. Contohnya seperti obat, kemudian biaya air ataupun listrik, telepon, dan juga biaya makan dan minuman para pegawai dan juga pasien. Kemudian yang ketiga adalah semi-variable cost. Semi-variable cost ini adalah biaya yang memiliki sifat antara biaya tetap dan juga variable cost. Contohnya seperti biaya pemeliharaan, biaya pengadaan baju dinas, dan lain sebagainya. Nah, untuk biaya berdasarkan satuan itu dihitung untuk setiap satu satuan produk pelayanan. Biaya satuan ini didapat dari pembagian antara biaya total dengan jumlah produk. Dengan demikian, tinggi rendahnya biaya satuan suatu produksi itu tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya biaya total saja, tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya biaya produk. Kemudian terkait dengan sistem pembiayaan di rumah sakit ya sebagai organisasi publik itu diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Rumah sakit milik pemerintah dihadapkan pada masalah pembiayaan dalam arti
alokasi anggaran yang tidak memadai, sedang penerimaan itu masih rendah dan tidak boleh digunakan secara langsung. Selain mengetahui dari jenis-jenis pembiayaan, kita juga harus mengetahui terkait dengan pembayaran di rumah sakit. Ada dua sistem pembayaran di rumah sakit. Yang pertama adalah sistem pembayaran retrospektif, di mana besaran biaya dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pasien ataupun pihak yang membayar itu ditetapkan setelah pembayaran yang diberikan. Yang kedua adalah sistem pembayaran prospektif, di mana besaran biayanya itu sudah ditetapkan dari awal sebelum pelayanan kesehatan diberikan ataupun si pasien ini mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Ada beberapa jenis pembayaran dari sistem prospektif. Yang pertama adalah Diagnostic Related Group atau DRG. Kemudian yang kedua adalah Cash Mix Ina Cibikes. Nah, sistem pembayaran prospektif ini terbagi atas beberapa macam. Yang pertama adalah Diagnostic Related Group. Kemudian yang kedua adalah Cash Mix in Indonesian Cash Based Groups. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran kapitasi. Yang keempat pembayaran per kasus. Yang kelima pembayaran per diam. Kemudian yang keenam pembayaran global budget. Selanjutnya adalah terkait dengan tarif pembiayaan di rumah sakit, di mana tarif sendiri adalah harga jual yang memperhitungkan unit cost jasa pelayanan, baik itu medis, paramedis, dan juga non-medis, rencana pengembangan, dan juga margin. Untuk menentukan pola tarif masing-masing produk di rumah sakit, itu tergantung dengan jenis usaha masing-masing dari instalasi. Unsur tarif rumah sakit pemerintah atau non-profit itu terdapat dua bagian, yakni tarif yang dibebankan kepada masyarakat dan juga tarif yang dibebankan kepada pemerintah. Yang pertama, mandiri atau umum, ini merupakan tarif yang dibebankan kepada masyarakat, di mana pasien mandiri atau umum membayar free to service secara out of pocket atau membayar mandiri dari uang yang dimiliki sendiri. Kemudian yang kedua, adanya penjamin atau asuransi yang merupakan tarif dari pemerintah. Yang pertama terbagi juga dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah asuransi pegawai negeri. Nah, peserta ditanggung oleh PT Askes dan membayar kepada RSUD sesuai dengan tarif kesepakatan antara PT Askes dan juga rumah sakit. Yang kedua adalah asuransi swasta yang tarifnya itu merupakan free for service, di mana asuransi penanggung itu bekerja sama dengan rumah sakit. Kemudian penanggung dapat menentukan kelas di mana peserta itu berhak dirawat. Selanjutnya tarif sesuai dengan kesepakatan antara penanggung dengan rumah sakit sesuai dengan tarif yang telah berlaku. Kemudian apabila peserta menghendaki naik kelas, selisih biaya itu ditanggung oleh peserta. Selain asuransi swasta, ada juga jaminan kesehatan nasional berupa KIS yang diperuntukkan bagi warga miskin. Tarifnya itu berdasarkan sistem paket, yakni Indonesia Cash Based Group, Ina Cibige. Selanjutnya adalah manfaat dari analisis biaya. Yang pertama pricing, di mana informasi biaya satuan itu diperlukan dalam penentuan kebijakan tarif rumah sakit. Dengan diketahuinya biaya satuan atau unit cost, dapat diketahui apakah tarif sekarang itu merugi, break even, ataukah menguntungkan. Dapat juga digunakan untuk mengetahui
seberapa besar subsidi yang dapat diberikan pada unit pelayanan tersebut. Manfaat yang kedua adalah budgeting atau planning, di mana informasi jumlah biaya atau total cost itu dari suatu unit produksi serta biaya satuan dari tiap-tiap output rumah sakit diperlukan untuk alokasi anggaran dan untuk perencanaan program. Manfaat yang ketiga yakni budgetary control, di mana hasil analisis biaya dapat dimanfaatkan untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional rumah sakit. Misalkan, mengidentifikasi pusat biaya yang strategis dalam upaya efisiensi rumah sakit. Dan manfaat yang terakhir adalah evaluasi dan pertanggungjawaban. Analisis biaya bermanfaat untuk menilai performa keuangan rumah sakit secara keseluruhan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah materi yang terkait dengan sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Dian Yuliawati Darwis. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan pada jurnal Unit Cost Rumah Sakit dan Tarif Indonesia Cash Batch Group. Sudahkah pembiayaan pelayanan kesehatan rumah sakit dibayar dengan layak? Pada bagian pendahuluan, di sini terdapat 4 poin yang akan dijelaskan sesuai dengan jurnal tersebut. Nah, yang pertama yaitu Indonesia menargetkan pencapaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage pada tahun 2019. Artinya, pada tahun tersebut, rakyat Indonesia terjamin kesehatannya secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan diperoleh dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut di rumah sakit. Selanjutnya, pada poin kedua, yaitu dalam sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit, Indonesia mengembangkan sistem cash mix pada tahun 2006 dengan nama Indonesia Diagnosis Storage Group. Implementasi pembayaran rumah sakit dengan Indonesia Diagnosis Storage Group dimulai pada tanggal 1 September 2008 pada 15 rumah sakit vertikal. Baik, selanjutnya pada poin ketiga, yaitu pada September tahun 2010 dilakukan perubahan nomenklatur Indonesia Diagnosis Storage Group menjadi Indonesia Cash Batch Group. Seiring dengan perubahan Grouper dari 3M Grouper ke United Nations University Grouper. Tarif Indonesia Cash Batch Groups bagi rumah sakit diterapkan sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014. Pada poin terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 mengamanatkan tarif ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun dan pada tahun 2016 telah ditetapkan tarif hasil peninjauan ulang. Dasar penetapan tarif adalah perhitungan atau National Cash Mix Cost ditambah berbagai faktor yang mempengaruhi tarif rumah sakit. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai bagian metode. Jadi, pada bagian metode ini terdapat 5 poin dasar yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu riset pembiayaan kesehatan dilaksanakan pada tahun 2016 di 84 rumah sakit umum yang berstatus Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 9 rumah sakit kelas A, 37 rumah sakit kelas B, dan 38 rumah sakit kelas C. Tersebar di 80 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Pada poin kedua, yaitu data hasil penelitian memberikan data biaya rumah sakit yang bervariasi.
Jadi terpilah menjadi biaya di seluruh rumah sakit tentang biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Dihitung menurut peruntukan biaya atau investasi operasional dan pemeliharaan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu unit cost. Dihitung dengan metode step down. Jadi mempertimbangkan biaya investasi atau full cost dan tanpa investasi atau direct cost. Menghitung dikelompokkan menjadi biaya overhead, intermediate, dan final. Dilakukan distribusi biaya overhead ke biaya intermediate. Selanjutnya, biaya tersebut didistribusikan ke biaya final. Selanjutnya, pada poin keempat, yaitu unit cost final, merupakan biaya unit produksi berupa pelayanan kesehatan, rawat inap, dan rawat jalan. Cara ini menyesuaikan dengan metode yang digunakan dalam menghitung unit cost rumah sakit sebagai dasar menghitung tarif Indonesia Cash Batch Group. Selanjutnya, pada poin terakhir pada bagian metode, yaitu hasil unit cost disandingkan dengan tarif Indonesia Cash Batch Group rumah sakit yang berlaku pada tahun 2016 yang tertuang dalam Permenkes nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Jadi, tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap juga dikelompokkan menurut kuartil agar dapat disandingkan dengan unit cost. Materi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil sesuai pada jurnal tersebut. Jadi, pada bagian hasil ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu adalah pembebanan biaya tersebut digunakan untuk menghitung unit cost pelayanan. Jadi, unit cost rawat inap kelas A sampai kelas C disandingkan dengan tarif Indonesia Cash Batch Group. Selanjutnya, poin kedua yaitu unit cost rawat jalan di rumah sakit kelas A, B, dan kelas C dan tarif Indonesia Cash Batch Group. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu hasil perhitungan unit cost rawat jalan di rumah sakit kelas A, B, dan C sama rata tanpa mengenal kelas. Selanjutnya, poin terakhir pada bagian hasil yaitu terbukti bahwa berdasarkan perhitungan sesuai tarif Indonesia Cash Batch Group rawat jalan pada rumah sakit kelas A, kelas B, dan kelas C, pemerintah ternyata pada umumnya lebih besar dibandingkan perhitungan direct cost maupun full cost, baik pada kuartil 1, kuartil 2, maupun pada kuartil 3. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dian Yuliawati Darwis atas pemaparan materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Sarah Fiani. Kepada Saudari saya persilakan. Selanjutnya pembahasan. Dari pembahasan ini penentuan tarif pelayanan di RS baik rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan klasifikasi diagnostik dalam INA CBGS. Pelayanan RS sebagian besar digunakan untuk pelayanan rawat inap kelas 3 pasien BPJS. Dari RS perlu melakukan suatu upaya cepat mengantisipasi atau ledakan kunjungan pasien. Hasil perhitungan unit cost sebagian besar sudah lebih rendah dari tarif INA CBGS tahun 2016. Manajemen RS harus melakukan evaluasi agar mampu mengelola pelayanan kesehatan yang efisien. Pengelolaan yang baik biaya RS bersumber dari tarif INA CBGS dapat mencukupi kebutuhan biaya pelayanan. Pengumpulan unit cost pentingnya untuk kebijakan penelitian tarif INA CBGS. Perhitungan US sangat bergantung kepada input data costing dan pengalokasian data sesuai lokasi produksi.
perhitungan unit kos penelitian sebagian besar lebih rendah dari tarif INA-CBGS tahun 2016 sehingga tarif INA-CBGS tahun 2016 sudah berefleksikan biaya aktual pelayanan atau sudah cukup adil untuk diterapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sarafiani atas penyampaian materinya. Baiklah teman-teman, inilah yang dapat kami sampaikan terkait dengan sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit. Kami memohon maaf atas segala kekurangannya dan kami ucapkan jazakumullahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.